Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Abi, NIM 1910502017. Di sini Alda akan menjelaskan yaitu tentang LGBT atau lebih ke ini ke lesbian, atau lebih mendalamnya itu membahas tentang lesbian, dan di mana lesbian ini biasanya pasti adanya homoseksual dan pasti ada namanya lesbian. Dan baiklah, di sini Alda akan menjelaskan kalau homoseksual kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok 3, ya kan. Dan di sini Alda akan menjelaskan tentang lesbian, di mana lesbian itu adalah homoseksual di kalangan wanita. Kata homoseksualitas berasal dari kata Yunani yang berarti sama atau sejenis, atau secara umumnya homoseksualitas ini diartikan sebagai sesuatu orang dua orang yang sejenis perempuan sama perempuan itu saling menyukai, atau keduanya itu terlibat dalam aktivitas seksual atau lesbian tersebut atau dinamakan lesbian tersebut. Terus pengertian lesbian itu adalah perempuan yang secara psikologi atau emosional atau seksual yang tertarik kepada sesama jenisnya, atau seseorang lesbian tidak memiliki hasrat terhadap yang lain jenis, akan tetapi dia memiliki hasrat lebih ke perempuan dan tidak ke laki-laki. Jadi lesbian itu sama-sama perempuan, mereka itu saling menyukai atau saling mencintai gitu. Terus lesbian adalah istilah bagian perempuan yang mengarahkan orientitas perempuan seksualnya kepada sesama perempuannya, atau bisa disebut juga perempuan yang mencintai perempuan lain baik secara psikis, sosial, emosional, ataupun secara spiritual. Dan sejarah lesbian ini pada masyarakat barat, lesbianisme dikenal melalui dari Sappho, ini nama cewek ya, intinya namanya Sappho, yang hidup di pulau Lesbos abad ke-6 Masehi. Ya, abad ke-6 Masehi. Sebelum Masehi, ke abad 6 sebelum Masehi. Sappho adalah tokoh yang memperjuangkan hak-hak wanita yang ada di pulau tersebut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, si Sappho itu mencintai salah satu pengikutnya, dan dia mengungkapkan cinta dia itu melalui nada-nada cinta atau puisi-puisi cinta yang dibuat. Dan sampai sekarang nama tempat itu namanya masih Pulau Lesbos atau Pulau Lesbian masih. Akan tetapi sekarang ini, misalnya ada anak yang lahir di pulau tersebut, maka harus diberikan ujung namanya itu harus ada lesbian. Akan tetapi bukan berarti mereka itu lesbian atau namanya pulau aja, nama tempat itu bahasa nenek moyang kita tuh menghormati leluhur, yaitu pas masa Sappho itu tersebut, karena dia membuat nama lesbian tersebut. Akan tetapi di pulau itu bukan berarti setiap orang yang ada di pulau tersebut mereka lesbi, bukan seperti itu. Terus ada menurut teori psikoanalisis,
Freud mengatakan perpandangan bahwa seksualita akan berhubungan dengan kepribadian manusia. Intinya seksualita atau individu seksnya merupakan sumber dari segala usaha yang ada dalam diri seseorang tersebut. Sebab larangan sosial akan menghalangi kebebasan manusia dalam mengualisasikan kebutuhan seksual yang ada di dalam dirinya, sehingga keinginan seks tersebut dan dialihkan dengan aktivitas lainnya. Maksudnya tuh hasrat dia tuh tidak terpenuhi terhadap orang tersebut, terhadap selain jenisnya, kan, tetapi dia melakukan hasratnya tersebut dengan sesama jenisnya gitu. Jadi terus orang yang menjadi lesbian itu tidak selalu mempunyai arti pokoknya ciri-ciri orang lesbian itu susah untuk dibedakan. Ada yang feminim, terus ada nih yang tomboy gitu ya. Yang tomboy juga dikatain kamu nggak suka sama si cewek, nggak suka sama cowok karena udah tomboy. Nggak begitu. Akan tetapi lesbian tersebut susah ditebak, atau ciri-cirinya itu susah kadang-kadang tomboy, kadang-kadang yang feminim gitu, kadang-kadang yang emang. Jadi ciri-ciri lesbian itu susah untuk disebutkan gitu. Terus faktor penyebab atau homoseksual itu terjadi, yaitu faktor biologi atau faktor genetik dan atau faktor hormon. Dan yang kedua ada faktor psikososial atau faktor trauma kehidupan atau pola asuh. Nah, di dalam faktor biologi ini atau faktor genetik atau faktor hormon ini biasanya itu dari faktor kedua orang. Kalau faktor genetik itu mungkin menurut saya, misalnya dia ada saudara kandung dan dia itu pokoknya mereka tuh sama-sama mirip banget. Jadi kemungkinan besar mereka itu akan homoseksual atau lesbian, tapi tidak semuanya seperti itu. Mungkin saja karena faktor genetik tadi, karena dibeda-bedakan, karena mereka itu sama-sama mirip, jadi orang mungkin berpikirnya seperti itu. Berbeda lagi dengan yang tidak identik. Kalau tidak identik kan muka mereka tuh beda-beda, jadi ya mereka tidak ada yang tersakiti gitu. Sudah, aku kalau pendek ya sudah pendek, raiku jelek, satu yang jelek, yang cantik, ya sudah, mereka nggak dipermasalahkan. Tapi kalau yang mukanya sama, mungkin bisa dikatakan sama orang lesbi mungkin. Terus pokoknya gitu lah nih. Terus ada faktor hormon. Jadi orang lesbian itu juga keturunan, misalnya orang tuanya dulu lesbi, maka anaknya bisa kemungkinan dia akan menjadi lesbi juga. Jadi hormon itu atau kelingkungan hidup di keluarga itu, intinya hormon itu akan menurun kepada anaknya. Jadi untuk berhati-hati ya. Oke. Lanjut. Terus ada tipe-tipe lesbian. Homoseksual atau lesbian berdasarkan konflik psikis dapat dibedakan menjadi dua penyebab, yaitu homoseksual lesbian egosintonik atau sering homoseksual ini egosintonik ini antara pendidikan, emosional atau apapun itu disamaratakannya. Seimbang tingginya tuh, walaupun dia lesbian, dia tetap mengejar status pendidikan, nggak hanya mikirin lesbi saja gitu. Terus ada homoseksual egosintonik
tidak sinkron dengan egonya. Homoseksual atau lesbian yang mengeluh atau terganggu akibat konflik psikis yang senantiasa tidak itu terangsang atau lawan jenisnya adalah hal-hal ini yang menambahkan untuk memuncul dan mempertahankan hubungan heteroseksual. Pokoknya yang ini kebalikan dari si sintonik, ego sintonik tadi kebalikannya, dia lebih kepentingan dengan lesbian daripada pentingi hasratnya, seksualnya gitu. Terus yang terakhir ya, di sini Allah akan menjelaskan tentang menceritakan tentang pengalaman lesbi, menceritakan tentang seseorang, orang yang ada di lingkungan saya yang membuat gempar satu tempat tersebut. Jadi di suatu tempat itu Alda itu mondok, terus di suatu tempat di pondok tersebut, namanya kan setiap hari ketemu cewek, nggak boleh ketemu cowok, soalnya perbatasan putra dengan putri itu ada dinding tembok besar, itu perbatasan itu nggak boleh ketemu. Jadi ketemunya itu sama wanita terus. Jadi mungkin membuat orang yang lesbian tersebut, jadi mereka itu lesbian, pokoknya mereka itu jadi lesbian. Itu cerita pengalaman saya. Jadi dia itu udah pernah digerebek, akan tetapi tidak berubah. Mungkin harus ada kemauan dari dirinya sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Mungkin itu saja sih menurut saya, ya kan, dari pengalaman yang saya ambil. Bukan pengalaman saya ambil, dari cerita atau lingkungan orang di sekitar saya tadi gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.